eh, di kan Apa Kristen apa? Fandi Kristen apa? Google. Kristen Wanes. Oh, Rifa. berarti kamu percaya kalau Bapak itu ikut mati ketika Yesus mati? Bapak tidak mati. Kristen Wanes itu kan Kristen yang percaya satu personal bahwa Bapak Iya, itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Masing mengklaim kebenaran mereka masing-masing, Unitarian lah, Wanes lah, Tritunggal. Namun pada kebenarannya adalah hanya ada satu yang benar. Pada kebenarannya hanya ada satu yang benar. Lalu jikalau pendapat Uni, agama Uni yang benar, kenapa juga harus ada apologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Amru bin Lu'ay itu dia membiarkan dan mengizinkan penyembah-penyembah berhala untuk mendapatkan tempat setara di Ka'bah. Makanya lah muncul berhala-berhala mana Lata, mana Uzza itu di Ka'bah. Itu Amru bin Lu'ay penggagasnya. Nah, sebelumnya sudah ada Samiri. Samiri itu membuatkan patung untuk Bani Israel agar mencampur adukkan ajaran pagan atau penyembahan berhala dengan ajaran Nabi Musa. Sinkretisme lagi. Nah, Samiri, kemudian Amru bin Lu'ay, kemudian adalah Paulus. Entah kenapa ciri-ciri mereka ini sama seperti yang disebutkan oleh Nabi tentang sifat Dajjal. Ya, ada cacat di tubuhnya masing-masing, ada penyakit di tubuhnya masing-masing. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini pandangan aku sendiri ini ya, kalau pandangan aku tentang kekristenan ini ya, Paulus kan sebelum dia mengajarkan kekristenan dan mengatakan di Antioquia di abad pertama itu, jadi dia kan pembunuh pengikut Yesus yang sangat sadis ya, pembunuh bahkan dicari-cari sampai kemana-mana. Nah, aku mikirnya gini Uni ya, kalau yang aku ini menurut
pahaman aku sendiri ya. Jadi aku menilai Paulus ini berusaha menghancurkan ajaran Yesus, tetapi tidak lancar, penuh pengorbanan. Maka Paulus ini menghancurkan dengan menjadi musuh dalam selimut gitu loh, membelokkan ajaran ini. Itu spekulasi dan itu sah-sah Ya. saja kalau kamu punya buktinya. Mika Ya. coba baca yang di bawah ini, Wahyu Cahyono nih ya. Ini lucu argumen ini. Argumen ini justru blunder sekali nih sama Kristen ya. Kalau Wahyu Cahyono ini adalah orang Kristen, lalu ketika kami mengatakan kenapa kalian batalkan hukum Taurat, dia menjawabnya begini: karena perjanjian Tuhan dalam Taurat itu hanya untuk Israel, bukan untuk non-Israel. Saya sepakat dengan itu. Masalahnya kalian kenapa Kristen yang tidak diberikan hukum Taurat kepada kalian, kenapa kalian layak ditebus karena Yesus menebus kutuk hukum Taurat? Kenapa kalian ikut? Kan kalian nggak pegang Taurat. Kenapa kalian jadi ikut-ikutan terkutuk? Hah? Kalau memang kalian itu Kristen, tidak ada kaitan dengan kitab Taurat, kenapa kalian ikut bebas dari kutuk hukum Taurat? Hantu belau? Apa hak kalian? Lucu kalian. Lucu, dan lucunya adalah kalian dibatalkan kepada kalian hukum yang tidak diberikan kepada kalian. Hukumnya diberikan kepada si Mikana, aku tidak dikasih hukum. Mikana, hukum buat Mikana adalah besok Mikana harus memakai baju biru. Kepada saya apa? Tidak ada. Tiba-tiba ada datang lagi pemberi hukum ini. Herifa, telah dibatalkan kepadamu hukum daripada Mikana. Kan gila ini namanya. Hukumnya diberikan kepada Mikana, tapi pembatalannya sama aku. Yang gila kamu atau Tuhanmu? Ini yang bingung aku. Hukum kepada Bani Israel, hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel. Kalaupun yang adalah Taurat itu kutukan, maka yang kena kutuk adalah Bani Israel. Kau karesteng apa hubungannya? Kenapa kau merasa tertebus dari kutuk hukum Taurat itu? Kan lucu. Hah? Makanya Lucu. kalau kalian itu mau bicara tentang agama, pakailah dalil biar nggak blunder di depan kami umat Islam. Aneh kan? Yakin bahwa Taurat itu bukanlah untuk kami, jadi makanya kami tidak bersunat. Kalian tidak bersunat, Tuhan kalian bersunat, katanya kalian pengikut Yesus. Kenapa hidup kalian penuh dengan dusta gitu loh? Itu namanya penumpang gelap. Apakah selama Yesus hidup, Yesus pernah mempermasalahkan hukum Taurat? Yesus berkata, lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota pun hukum Taurat dihilangkan. Dan Yesus berkata, aku tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Sejak kapan kata menggenapi sama dengan kata meniadakan? Bahkan Yesus katakan, aku tidak datang meniadakan, tapi aku datang menggenapi. Tiba-tiba kenapa kok dibatalkan Paulus? Makanya saya katakan, Paulus ini melakukan satu peristiwa yang terjadi dua hal di dalamnya. Membawa ajaran baru dan menghilangkan ajaran yang sebenar-benarnya. Nah, Jadi inilah ini perilaku orang sesat. yang kalau kita lihat, Tuhan yang turun, Paulus yang bekerja, gitu ya. Ini Tuhan lucu, ini menarik yang nih, turun, pernyataan Mika ini ya. Yesus itu adalah Tuhan yang datang memberikan ajaran yang harusnya sudah selesai, benar nggak? Waktu dia mati dia bilang apa? Sudah selesai. Betul, sudah selesai. Lalu sebelum dia naik ke surga apa kata dia? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Dia ngomong sama siapa? Sama muridnya. Benar kan? Kenapa dia malah memilih orang yang bahkan tidak akrab dengan muridnya, bahkan orang Farisi yang dia peringati untuk hati-hati untuk mengajarkan ajaran baru? Nah, apa pembelaan Paulus di situ? Sama seperti Petrus yang diberikan karunia untuk menginjili orang-orang yang Yahudi, aku juga diberikan menginjili orang-orang non-Yahudi. Itu pembelaan Paulus. Maka dengan begini Paulus menyatakan bahwa ajarannya itu bukan untuk orang Yahudi, tapi ajarannya itu untuk orang-orang di luar Yahudi, tapi mengatasnamakan orang-orang Yahudi dan Yesus. Makanya aku bilang sinkretisme. Nah, artinya secara tidak langsung Paulus mengajarkan bahwa ajaran Yesus itu berbeda dengan orang Yahudi, beda lagi dengan orang di luar Yahudi, berbeda. Artinya ajaran itu tidak general atau tidak universal. Kalau Islam kan jelas, ketika Nabi Muhammad datang, kau mau orang Yahudi, kau mau orang Nasrani, kau mau orang Padang, kau mau orang Batak, kau mau orang manapun, ajarannya tetap satu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di situ apa diksinya? Ya ayuhan nas, ya manusia. Nggak ada ya Israel, nggak ada.
Ya ayuhan nas, general, seluruhnya kena. Tapi di Kristen, dengan Paulus mengatakan aku diutus untuk Bani yang non Yahudi, maka dengan demikian baru kita sadari sebenarnya Paulus menyatakan sikap bahwa ajaran Yesus itu berbeda antara untuk Yahudi dengan untuk non Yahudi. Sebetulnya Berarti gini ya, poin yang kita dapat ya, bahwa Tuhan turun ke bumi tapi ajaran Paulus yang didengarkan gitu loh. Nah itu menarik juga untuk dibahas ya. Kalau kita bicara apakah orang Kristen mengikuti Yesus, pertanyaannya apa yang diikutinya dari perbuatan Yesus. Tapi kalau kita lihat, mari kita rujuk kepada gereja-gereja. Rata-rata semua doktrin tentang kitabnya itu pasti membawa surat-surat Paulus. Lebih banyak bawa surat Paulus. Perhatikanlah. Contoh, menuhankan Yesus, surat-surat Paulus. Yesus dijadikan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Kristen kebanyakan, bahkan nah ini tapi lebih parahnya Kristen begini. Paulus sesat-sesatnya dia lebih kesesatan yang nyata dari Paulus itu adalah mengatakan Taurat itu kutukan dan najis atau apa sampah dan membatalkannya. Itu sejahat-jahatnya Paulus. Tapi sekurang ajarnya orang yang membatalkan hukum Tuhan, dia tidak pernah mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu loh. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Nah, Tapi bagaimana orang Uni Kristen, dengan pernyataan Paulus? Dengan pernyataan Paulus kayak gini. Hanya satu Allah saja yaitu Bapa di surga dan satu Tuhan Itu dia. saja yaitu Yesus 1 Kristus. Korintus pasal 8 ayat 6. Itu dia yang saya Ya. baca. Bahwa Paulus kan hanya mengajarkan satu Allah, bukan dua Allah. Makanya saya bilang Kristen ini lebih parah dari Paulus. Paulus yang sudah membatalkan hukum Taurat saja itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu. Jadi lebih parah memang. Maka Matius 23:15 itu terberlakukan. Orang-orang yang mengikuti orang-orang fasik ini ya, dalam Matius pasal 23 nomor 15 ya, celakalah kalian orang Farisi dan ahli Taurat yang menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, dan pengikutmu lebih jahat daripada kamu. Makanya orang Kristen lebih jahat daripada Paulus. Paulus tidak pernah menyekutukan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, tapi orang Kristen malah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kejahatan Paulus kalau dalam ranah Islam itu yang paling nyata adalah mengutuk atau menghina hukum Tuhan. Di Al-Quran dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah cahaya dan petunjuk, tapi bukan Bible ya. Jangan kalian salah kaprah. Yang saya maksud itu adalah hukum kepada Nabi Musa. Gitu. Seperti itu. Ya, buat teman-teman Kristen, kalau kalian mau bertanya saja. Kenapa saya membatasi diri saya? Ada limitasi dalam debat dengan saya, diskusi dengan saya itu ada pembatasan. Saya tidak menghadapi teman-teman Kristen yang awam dalam debat. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti kalian menghujat, dan itu membuat saya tuh downgrade. Lebih baik kalian bertanya saja kepada saya. Kalau kalian ingin diskusi dua arah dengan saya, pastikan kalian punya kapabilitas dan juga kalian bisa buka kamera. Kalau tidak, saya tidak mau hadapi. Kalau kata kalian saya takut, iya, oke lah, anggaplah saya takut. Kalau kalian mau katakan saya menang, Sedipa nggak berani, oke lah, kalian menang. Karena Imam Syafi'i mengatakan kami tidak akan pernah menang melawan kalian. Nah, terkhusus untuk Tante Mika, saya katakan, Tante Mika berhentilah, dan Nandar ini, Nandar dan Tante Mika berhentilah berdebat dengan orang Kristen Batak dan orang Kristen Nias, serius. Nanti kalian yang masuk rumah sakit, ya. Tapi kalau ada orang Kristen yang dari timur, boleh itu. Silakan diajak untuk ngobrol panjang kali lebar. Tapi Uni, kalau yang banyak itu mualaf Kristen Batak loh, gimana kita nggak berdebat dengan dia? Nah, bukan maksudnya berdebat. Kalau sudah debat kursi nggak usah, karena nanti ada kata-kata kasar makian. Karena saya sering kali menghadapi teman-teman kita yang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara ini, kalau sudah ngomong tuh terlalu frontal gitu. Kalau yang teman-teman kita yang dari Nias itu terlalu baik gitu loh, kita nggak enak nanti dikira kita merendahkan diri mereka, terlalu santun gitu. Kalau orang Batak ini kan intonasi suaranya kan agak keras, nanti dikira mereka berantem sama kita. Wahyu Cahyono naik aja Wahyu, nih kujambak ya. Kita lebih bagus diskusi dari dialek ya, jangan typing. Kalau untuk typing kita itu bagaikan kamu laki-laki, itu ibarat kamu mengirim surat cintamu ditolak ya. Jadi nggak kebaca.
Ya, naik aja, saya jambak. Silakan kamu bertanya sepuas hatimu. Ya, kita akan memberikan ruang dan waktu. Ya, silakan Wahyu Cahyono. Ya, silakan naik ke atas. Saya jambak. Tunjukkan kejantananmu, tapi jangan buka celana. Maksudnya tunjukkan bahwa kamu itu laki-laki. Gitu ya, Wahyu ya. Tante Kenapa Mika, nggak kamu bisa nggak ada. request Tante naik? Mika, kamu nggak ada keinginan untuk lanjut belajar satu mata pembelajaran tertentu gitu? Aku. Aku. Ma, aku lagi ini Uni, namanya lagi berusaha. Ini aku lagi belajar sebetulnya. Uni mungkin nggak tahu ya bahwa aku lagi menempuh pendidikan sekarang. Ya. Nah, Jangan itulah berbohong. mungkin. Celakalah orang yang berbohong untuk membuat orang lain tertawa. Menempuh pendidikan itu Uni, kan Uni tahu nggak perkata orang Sumbar, alam tangkambang jadi guru itu pendidikan Uni, ya. Yaudahlah Fandi, Kita juga silakan. Nggak mau kalah main seret ini Rita. Pandi, Ya, ya. Miguel, tadi Ke- kita mau naik. Ya, ini kenapa tidak ada gambar ini pas dinaiki wajah Uni Rifa tidak ada ini di layar. Ya nggak apa-apa. Agamanya Pak Miguel, ya, nggak usah lihat wajah saya juga nggak apa-apa. Agamanya apa bro? Ah, udah kan? Kristen. Udah kan? Oke. Belum Udah belum ini kosong. Yaudah nggak masalah. Yang penting suaranya kedengaran. Oke. Di sini kalian yang awam, yang belum pernah belajar teologi, kristologi dan islamologi dan sejarah-sejarah tentang agama, boleh bertanya tentang apa yang saya ketahui dan saya pun menjawab apa yang saya tahu, tidak melampaui daripada itu. Kecuali kalian berilmu dan kalian punya kapasitas atau kapabilitas, boleh diskusi dua arah dengan saya, dipandu sama Tante Mika dan ada timer, asal kalian bisa buka cam dan memberikan data. Silakan, kamu mau pilih yang mana? Bertanya saja atau diskusi dua arah? Silakan. Bertanya, ya bertanya saja. Mungkin kalau berdiskusi, tidak bisa buka kamera saya. Ya sudah, kalau gitu kamu bertanya saja. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa Kristen apa? Fandi Kristen apa? Miguel. Kristen Wanes. Oh, berarti kamu percaya kalau Bapak itu ikut mati ketika Yesus mati? Bapak tidak mati. Kristen Wanes itu kan Kristen yang percaya satu personal bahwa Bapak Iya, itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Iya betul. Nah, kalau Yesus adalah Bapak, yang mati di tiang salib itu kan Yesus. Berarti Bapak mati kan? Allah itu roh, jadi berbeda ya. Kalau roh sudah di dalam manusia itu kan kemanusiaan. Jadi ketika berarti kemanusiaannya, berarti kamu itu bukan Wanes, karena kalau Wanes itu Yesus itu adalah Bapa, roh dan roh Bapa itu menjadi daging. ya memang menjadi daging kan dia bangkit. Kalau roh Bapa menjadi daging, rohnya sudah tidak ada. Yang ada adalah Yesus dengan dirinya. Maka dia ketika mati, ya udah Bapak ikut mati. Gimana cara berpikirnya ini, Miguel? Iya, oke lah, mati. Jadi? Tapi kan kelanjutan Benar. seterusnya kan tidak mati. Ya, berarti kamu percaya kalau Bapak mati. Oke, 1 Timotius pasal 6 ayat 16 berarti itu merujuk kepada Tuhan yang mana? Ya mati itu kalau dilihat memang mati, tapi sebenarnya kan itu bukan mati, melainkan dia pergi ke alam Ini maut. sekarang sudah ada istilah baru ya, mati tapi tidak mati gitu. Mati sih tapi nggak mati gitu. Apa istilahnya itu yang lebih tepat itu? Maksudnya Pingsan. begini. Mati sih Nah. tapi nggak mati. Pingsan, koma. Jadi apa? begini kan pada saat Yesus sebenarnya, ini pemahaman saya memahami Alkitab. Pemahaman saya ketika Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Yesus tidak akan mati di kayu salib. Itu meninggalkan itu artinya roh
Tuhan itu sendiri memberikan ruang untuk kematian itu pada anaknya yang tunggal itu, pada dirinya Jadi sendiri. sebenarnya Oleh Yesus mati atau enggak? ya mati. Mati. Terus yang kau jelaskan itu apa? Kan Atau dalam setengah mati? sebagai maksudnya sebagai anak manusia kan. Jadi kalau memang tidak Anda mati, sudah mengatakan bahwa Tuhan Anda mati tadi. Terus yang Anda jelaskan ini apa, Dek? iya mati. Ya sudah, berarti Tuhan Anda mati. Clear, ngapain lagi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Tuhan Anda mati. Ya, Nah, sekarang ya saya tanya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba dibaca. Tuhan itu tidak pernah mati, tidak pernah kena maut. Berarti Tuhan yang mana itu? Ya memang tidak pernah mati. Ini yang benar yang mana nih? Ini Tuhan mati atau nggak pernah mati? Pingsan atau apa nih? Begini, nih historisnya kan jangan diperkecil, jangan terfokus di Historis kematian. diperkecil ini maksudnya istilah apa lagi ini? Kenapa orang Kristen suka Maksudnya- sekali membawa istilah-istilah baru? maksudnya Dengarkan begini. baik-baik. Saya cuma bertanya, Yesus mati atau tidak? Mati, Ya sudah. Yesus Bapa enggak? Bapak. Berarti Yesus yang adalah Bapa mati enggak? Mati. Ya udah, apa yang kau jelaskan tadi? Nah, berarti Ya, ini Yesus dan masalahnya. Bapa itu mati. 1 Timotius Iya. pasal 6 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak kena maut. Nah, pertanyaannya, Tuhan yang nggak kena maut itu Tuhan yang mana lagi? Karena Yesus mati. Kan itu memang untuk menggenapinya. Dia memang untuk mati. Yang saya untuk- tanya bukan kenapa. Yang saya tanya adalah Tuhan mana lagi? Karena dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Tuhan ini tidak kena maut, sementara Tuhan Anda sudah Anda katakan mati, baik Bapak ataupun anak. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini Tuhan yang mana lagi nih yang nggak pernah mati? itu yang menuliskan tentang Allah tidak pernah mati. Memang seorang yang memahami Tuhan itu memang tidak akan pernah mati. Namun kan dalam kisah itu kan rencana Allah. Jadi Udah, Mika. manusia tidak Udah sama mengerti. Mika aja. Silakan sama Mika aja ya. Iya, Maksudnya, ada aku tanya ke cerita historis Yesus kan luas, jangan diperkecil di penyalipan. Oke, jadi gini, Fandi. Ketika ada di dalam Bibelmu tertulis seperti ini, hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu coba dijelaskan gimana itu? Itu maksudnya ini saya menjelaskan melalui Yohanes ya. Karena kami percaya satu Tuhan yaitu Bapa. Nah, Yesus itu sebagai dia di Alkitab tertulis dia sebagai anak manusia, namun pada kebenarannya ia sendiri yang menjadi anak manusia. Lalu untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu karena itu otoritas tangan kanan atau diberikan semua kuasa yang dipegang oleh Sang Pencipta yang awalnya yaitu dari Yesus itu, karena memang Apa dirinya ini? Tapi kan dia satu kok diberikan si Pandi. Mana Iya. ini betul Tuhan yang pada Maksudnya awalnya begini. memberikan kuasa kepada Yesus. Ini gimana coba? Jadi kan- Coba duduk gini, Fandi. Ada air putih di situ tak? kopi. Coba diminum dulu kopinya. Ya, tapi ini Fandi ini bagus apa biar silakan bertanya bagus. aja Nggak tentang apa-apa. Islam. Enggak, coba diminum dulu. Nggak apa-apa, coba diminum dulu kopinya. Tenangkan jiwamu dulu, minum dulu kopinya. Mudah-mudahan bisa dia menerima apa yang kita sampaikan, Fandi ya. Udah. Udah. Oke, gini Fandi. Tidak masalah apapun doktrin Anda tentang agama Anda, sudah kami dapatkan penjelasannya dari tadi. Cukup bagi kami untuk bisa meminum Modrek hari ini, jadi jangan ditambahi lagi untuk kami minum Panadol dan Baygon setelahnya. Maka oleh karena itu, karena saya tidak sanggup, silakan Fandi bertanya saja tentang agama Islam atau tentang pemahaman saya tentang agama kamu. Silakan ya. Oke. Saya bertanya tentang agama Islam saja. Boleh. Oke. Oh, dengan pemahaman Uni Rifa tentang kekristenan yang banyak apa namanya? Berbeda-beda Banyak lah apa? pemahaman. Ini ada Oneness, ada Tritunggal, ada Unitarian.
Nah, pertama saya bertanya dulu tentang agama unik. Apa? Boleh. Unik. Nah, begini ya. Memang saya melihat memang Tuhan itu esa. Tuhan itu tak terlihat, tak terjangkau. Namun begini, jikalau zaman dahulu memiliki nabi yang bisa berhubungan dengan Allah itu yang tidak kelihatan, apakah sudah tidak ada lagi orang yang di zaman saat ini? Jikalau memang Tuhan yang kalian sembah itu benar, harusnya Tuhan yang kalian sembah itu memiliki cara yang dimana ada hamba-hambanya yang ia pilih, yang bisa melakukan hal-hal yang hanya seorang nabi lah yang bisa dikatakan begitu. Karena kalaupun tidak ada, harusnya kita sebagai Pertanyaannya manusia, apa? Pertanyaannya begini, Kenapa tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad? Itu iya. apanya? Lalu pertanyaannya, apakah kalian yakin? Satu-satu dulu, Apakah- satu tadi belum selesai. Hah. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya ini, apakah kalian yakin Allah yang kalian sembah itu dia kenal kalian? Maksudnya begini, kalian kenal dia, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal kalian? Sedangkan dia tidak terhampiri dan tidak terlihat satupun. Karena kalau Tadi memang pintar, kenal, sekarang botol pertanyaan. jadi kalau benar harus memberikan alasan, penjelasan dan bukti-bukti bahwa memang Allah itu mengenal kalian. Begitu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua. Pertanyaan dua. Tapi nggak apa-apa, ini awam kali ini, nggak apa-apa. Jauh Pertanyaan kali awam dua. kali ini. Iya, Padahal daripada saya saya- minum baygon, saya minum madu aja ya. Iya. Saya pun mau di madu kok, tenang aja. Lanjut. Oke. Pertanyaan dua. Ini kekristenan sudah banyak, tiba-tiba banyak perbedaan lah. Perbedaan. Jadi masing-masing mengklaim kebenaran mereka masing-masing. Unitarian lah, Oneness lah, Tritunggal. Namun pada kebenarannya adalah hanya ada satu yang benar. Pada kebenarannya hanya ada satu yang benar. Lalu jikalau pendapat uni, agama uni yang benar, kenapa juga harus ada apologet Islam yang suka mau menyerang atau saling adu pedang dengan kekristenan sedangkan kekristenan sendiri sudah memiliki masing-masing perbedaan, berbeda pandangan. Nah, jika sudah berbeda, mana yang lagi yang benar? Kalau memang uni anggap uni sudah agama uni dan kalian agama Islam sudah benar, ya ini kami saja sudah kacau, apalagi yang harus Kami yang bikin iya kan begini, jikalau kita sudah di jalan yang lurus, kenapa kita harus berkuar-kuar dengan sudah tahu orang-orang itu sudah berjalan ke jurang berbeda-beda lagi? Kenapa kita harus Kalau kamu udah memberikan- tahu kamu kacau, ngapain kamu masih beriman, Fandi? Tidak, maksudnya saya ingin meminta pendapat Uni bagaimana dia melihat Oh, kami. iya. Tapi dia Oke. agama Muslim masih saja memberikan ruang dan waktunya untuk berdiskusi, sedangkan kami sendiri kekristenan memiliki pandangan kami masing-masing. Begitu. Ya kalau Ya? memang sudah benar ya, iya sudah. Itu aja. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apakah Tuhan mengenal kami? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya tentulah bukan cuma mengenal saya. Semut dalam batu hitam pada saat suasana lagi hitam pun Allah kenal bahwa itu semut. Karena Allah itu memiliki sifat maha mengetahui. Dalilnya mana? Quran surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya termasuk dalam segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisinya kunci-kunci semua gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jangankan saya, jin pun Allah tahu, hal yang gaib pun Allah tahu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi kalau kamu tanya apakah Allah mengenal saya, tentulah Allah tahu siapa saya, karena Allah Maha mengetahui. Itu dalilnya. Yang kedua, kenapa sih Unirifa masih berdebat dengan orang Kristen yang udah berserak? Karena saya kasihan kepada kalian secara personal itu. Tapi kalau secara umum, kenapa umat Islam ini masih berdiskusi dengan orang Kristen? Karena kami memenuhi kewajiban kami, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kami tahu kalian berseraklah, maka kami ajak kalian supaya tidak berserak kepada jalan yang benar, agar kalian bertobat dan selamat dunia dan akhirat. Itu alasannya. Silakan Fandi. Aku tambahkan sedikit. Jadi Fandi, logika kita gini. Ada orang buat mobil, apa dia tidak kenal dengan apa yang dibuatnya? Tidak mungkin tidak kenal, pasti dia kenal. Ada orang buat meja, pasti orang itu kenal dengan apa yang dibuatnya. Itu baru manusia, belum Tuhan. Manusia, kamu misalnya membuat pancing, kamu pasti kenal setiap yang berbentuk pancing itu pasti buatan kamu. Itu baru kita manusia. Gitu loh Fandi, logikanya. Apalagi Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu. Tak mungkin Tuhan nggak kenal dengan ciptaannya. Bayangkan berapa banyak jenis ciptaan Tuhan. Ada nggak yang gugur? Ada nggak yang nggak tidak berkembang? Ada nggak yang misalnya yang tidak terperhatikan? Nggak ada. Ada yang tidak berkembang. Yang tidak berkembang ada. Otaknya orang Kristen kan nggak berkembang. Iya. Pohon ketika tumbuh tidak pernah daunnya tidak berubah jadi warna merah, tetap yang hijau tetap menjadi hijau. Air laut tidak pernah hilang dari asinnya. Matahari tidak pernah redup dari panasnya. Bintang tidak pernah hilang dari cahayanya. Begitu, Fandi. Tidak ada satupun, ya tidak ada satupun yang tidak dikenali oleh penciptanya. Kalau sampai tidak dikenal, maka akan tidak terperhatikan ciptaan itu. Tetapi seluruh ciptaan ini sampai sekarang apa? Ada Tuhan yang nggak kenal dengan hambanya? Ini ada ayat. Ini kan bertanya, ini dia kan bertanya tentang Islam, Uni. Oh, enggak, saya mau ngasih tahu ada kok Tuhan yang tidak kenal dengan hambanya. Iya, ada. Bahkan sama mamanya nggak kenal dia. Bukan, ini lain lagi nih. Ya. Oh. Ayatnya nih. Sabar ya. Nah, ada Tuhan. Tuhan ini Tuhannya orang Kristen by the way ya. Dalam kitab Yohanes pasal 20 nomor 17. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Oh, bukan ini, bukan ini. Bukan. "Pergilah kepada rumah si Anu." Dia nggak kenal sama si Anu ini. Si Anu ya, si Anu yang nggak kenal. Si Anu. Jadi si Anu ini nggak dikenal ya, tapi Yesus suruh ke sana, pergilah ke rumah si Anu gitu. Yang selanjutnya aku tambahkan. Oh, kalian banyak denom apa pandangan ini itu gimana tadi saya gini ya. Jadi kita lihat dari satu pandangan aja Fandi ya. Pandangan denom yang mengatakan penyalipan karya iblis, penyalipan karya Tuhan, penyalipan karya dua-duanya, dan penyalipan karya manusia. Penyalipan karya bukan karya dua-duanya. Di sini kita bisa menemukan ada 5-7 pandangan ya selama perdebatan ini. Kalau dikatakan penyalipan karya Bapak, berarti Bapak yang kejam. Kalau dikatakan penyalipan karya dua-dua Bapak dan iblis, maka Bapak dan Tuhan di sini kerjasama. Kalau dikatakan penyalipan karya iblis saja, maka iblis yang memberikan keselamatan. Kalau dikatakan penyalipan karya manusia, maka di sini manusia lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu konsekuensi logisnya. Tetapi agar ini tidak terfitnah, agar ini tidak terjadi fitnah kepada Bapak tidak dituduh kerjasama dengan iblis, dan iblis tidak dikatakan sebagai juru selamat atau sebagai pembuat karya, maka datanglah Islam.
Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu, tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Wama Tidak ada bantahannya. kotaluhu wama solabuhu. Wa ma qatabuhu wa ma Wama kotaluhu. wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Santai, Ya, itu. tenang. Ya. Makan dulu kalau perlu. Jadi Pelan-pelan. Fandi, ya, di dalam Semangat, ya. ini, di dalam tuduhan terhadap Bapak tidak terfitnah, iblis tidak ikut andil bekerja di sini. Inilah yang meluruskan ajaran Islam. Datanglah Islam mengajarkan bahwa Bapak tidak jadi kejam, iblis tidak ikut makan aja kerjamu. Bapak tidak kena, iblis tidak ikut serta, Bapak dan iblis tidak kerjasama. Cara-cara satu-satunya denom kalian yang berantakan ini agar tidak saling berantem, ikuti Al-Quran. Tidak ada pertikaian, tidak ada perbedaan lagi. Tidak, oh Bapak yang menyalibkan, oh Bapak yang kejam, oh iblis yang menyalibkan, oh karya iblis, oh Bapak dan iblis bekerja sama, oh nggak ada. Nah, yang betul apa? Tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Yesus dimuliakan, Bapak diselamatkan dari fitnahan. Apa bahasa iblis Arabnya tidak ikut tadi? andil. Apa bahasa Arabnya tadi? Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Wama kotaluhu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ah, dari kata kotala, kital, kotaluhu. Ya. Ya itu ya, karena aku jarang bawa tema ini, jadi mungkin Enggak, ya biasa enggak, bukan itu sebenarnya. Enggak, bukan itu sebenarnya. Karena aku jarang baca Al-Quran Uni, gitu aja. Wah, tahu aja, kayak gitu ya. Ya Fandi ya. Makanya Gitu ya, diingatkan Allah Fandi ya. langsung. Insya Allah nanti Tante Mika rajin baca Quran. Ya, ya insya Allah. Jadi gitu ya Fandi, bahwa Islam memberikan solusi tentang pertikaian denom kalian. Islam memberikan solusi supaya kalian tidak berantem. Bagaimana caranya? Tidak disalibkan, tidak dibunuh. Yesus Mika, pertama di situ Sapa diletakkan. dulu, Rika. ada nggak orangnya? Jangan-jangan dia udah tidur. Fandi, Ya ada. gitu. Nah, begitu juga solusi-solusi yang lain. Bahkan kalian mengatakan, oh nggak boleh bercerai. Edis mengatakan boleh bercerai. Oh, ada yang mengatakan tidak boleh bercerai, boleh karena zina. Edis mengatakan, si Agatha mengatakan cuma boleh bercerai 1 kali. Pusing kalian. Akhirnya apa? Datang Islam, boleh bercerai dan boleh kembali. Kalau yang satu boleh bercerai, tidak boleh kembali. Kalau datang Nabi Awak, tunggulah ini aku lagi serius. Kerjamu hanya bertanya. Kerjamu Sabar kau dulu anak biawak. Kamu hanya bertanya. Diam kau dulu. Ini Fandi, ini pagi sampai mulai pagi sampai pagi lagi. Kerja Benar-benar dikeluarkannya ludahnya. Emang kurang ajar kalau aku lagi makan. Nggak ada adab Tomika. makan itu. Kurang ajar, emang nggak ada adab. Ya, enak makan kan, makan sendiri, makan pencarian tuh. Ya. Ya, jadi gitu ya Fandi. Silakan Fandi. Jadi apa yang tersesat di Kristen, datanglah Islam meluruskan. Ketika ajaran kalian menghina para nabi kalian, menghina para nenek moyang Yesus, Islam mengatakan nggak ada itu, bohong, kalian tukang fitnah. Bahkan Islam lebih sejalan dengan ajaran Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus, itu yang kami lakukan. Bahkan apa yang terjadi pada diri Yesus, kami lakukan. Yesus dipotong nonotnya, kami potong nonot kami. Yesus benturkan, kan Edis mengatakan, umat Islam benturkan kepala ke ubin. Yesus benturkan kepala ke tanah.
Jadi para Yesus sebetulnya benturkan kepalanya. Kalau kami benturkan kepala ke tempat yang bersih, Yesus juga ke tempat yang bertanah. Sama apa yang kami lakukan. Begitu loh Pandi. Gak enak selera aja Oke. makan. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Oke. Tadi yang saya maksud adalah kalau memang satu sama lain atau memang Islam itu memang Tuhan yang Esa itu kenal, pasti ada salah satu atau beberapa memiliki tanda-tanda lah atau sesuatu hubungan yang intim atau memiliki cara agar orang-orang di Gimana luar Fandi? Islam. Bentar Fandi, saya nggak ngerti maksud kamu. Kalian tuh berhubungan intim dengan Tuhan? Maksudnya hubungan lebih dekat karib sama seperti para nabi dahulu. Maksudnya saya seperti itu. Iya, Memiliki Tuhan itu menaungi hamba-hambanya, bukan berarti harus berhubungan intim dengan Tuhan. Kenapa Ya, harus berhubungan maksudnya- intim dengan Tuhan? Maksudnya lebih dekat lah. Maksudnya kan kalau Oh. sebagai umat manusia bertuhan pasti kan ada hubungannya toh. Banyak, Pasti Tuhan banyak akan manusia menunjukkan. banyak. Tuhan kan pasti akan memberikan Contoh saya nih, jalan-jalan. ini saya nih contoh. Saking saya ini dinaungi oleh Tuhan saya pernah ya kemarin itu saya itu YouTube-nya tidak ada penghasilan saya tidak ada. Padahal saya mau bayar uang kuliah sekitar sekian juta. Bagaimana caranya saya membuktikan kalau Tuhan saya itu maha mendengar? Saya meminta kepada Allah. Tidak lama kemudian Allah tidak menjelma jadi manusia untuk memberikan uang kepada saya. Tidak perlu Tuhan begitu. Tapi mudah bagi Allah mengirimkan orang-orang yang saya tidak kenal, mereka kenal saya, lalu kemudian membayarkan uang kuliah saya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa Allah itu dekat dengan kami. Kalau kami ingin berilmu dan mencari ridho Allah, maka akan datang bantuan dari Allah itu dari tempat-tempat yang kita tidak duga-duga. Itu salah satu ciri-ciri bentuk kedekatan Allah dengan hambanya. Yang kedua, banyak kalau kamu lihat orang-orang banjir, ada yang meninggal hanyut, tapi tidak sedikit yang selamat. Kenapa? Bisa jadi hidupnya masih bermanfaat di muka bumi untuk orang lain dan Allah ridho kepada dia ketika dia hidup. Ada orang yang Allah ambil bukan karena mungkin dia tidak berguna lagi hidup, mungkin dia sudah selesai tugasnya di dunia ini. Jadi inilah bentuk kedekatan hamba dengan Tuhannya. Tidak berarti Tuhan itu harus menjelma jadi laki-laki lalu saya ciumin kakinya, nggak gitu. Bahaya Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan harus datang menjelma menjadi laki-laki ganteng dan perkasa, lalu rambutnya panjang, datang ke hadapan saya dengan wajah-wajah Palestina, karena kebetulan saya juga seleranya wajah-wajah begitu, ya kan? Datang ke kamar saya lalu mengatakan, Rifa, akulah Tuhan. Nah, yang terjadi nanti bukan saya sembah dia, tapi saya kunci pintu kamar dan saya tidak izinkan dia keluar seumur hidup lagi. Bahaya. Nah, gitu. Karena Tuhan itu tahu kalau si Uni Rifa nanti didatangin pria ganteng mengaku Tuhan, pakai kolor lagi, dimandiin, dikasih sarung nanti sama Uni Rifa, terus dikunci di kamar, nggak bisa keluar-keluar lagi seumur hidup. Jadi bahaya. Gitu ya. Takut Tuhan datang kepada saya pakai kolor karena takut dikasih sarung sama saya nanti. Nah, jadi Tuhan itu datang kepada kita bukan berarti Tuhan harus menurunkan levelnya sebagai Tuhan. Tapi Tuhan kalau ingin berjumpa dengan hambanya, Tuhan bisa mengangkat hambanya untuk berjumpa dengan dia. Salah satunya peristiwa itu terjadi kepada Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj. Nah, begitu juga dengan saya. Kalau Allah ingin memuliakan saya, Allah angkat derajat saya. Seperti itu, ya. Gitu, Fandi. Ya, aku satu pertanyaan sama Fandi sebelum lanjut. Fandi kan mengatakan tentang hubungan manusia secara langsung kepada Tuhan. Itu poinnya. Berharap harus ada nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Begitu, aku udah 4 poinnya. Jadi aku balikan pertanyaannya. Kenapa ketika Yesus datang kepada manusia hanya membuat
manusia ini menjadi keluar dari Islam aja masuk Kristen, tapi tidak pernah membuat manusia ini menjadi kuat, kekal, atau kaya mendadak. Coba, bisa nggak jawab? Kan Maksudnya banyak nih gimana? gini, kan Iya. banyak ini kadang-kadang yang murtad itu atau yang Kristen mengatakan bahwa oh Tuhan datang kepadaku, Tuhan mengampiri aku. Tapi kenapa ketika Tuhan datang ini tidak ada perubahan yang signifikan terhadap diri mereka? Yang kaya mendadak, semiskinnya langsung mendadak, atau yang misalnya dia udah tua tiba-tiba jadi muda. Menunjukkan kemahakuasaan Tuhan yang datang itu adalah Tuhan benaran, merubah kehidupan mereka begitu. Yang misalnya oh dia mandul udah 40 tahun dia tidak menikah, tidak punya anak. Tahu-tahu Yesus datang akhirnya dia punya anak 5. Nah, ada nggak yang di Kristen seperti itu? Nggak ada. Padahal udah Tuhan sendiri loh yang datang. Tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada yang didatangi oleh Yesus ini. Dulu si Lucy datang, tetap miskin juga dia, nggak kaya. Padahal Tuhan udah datang. Ada juga yang datang perempuan yang murtadin kemarin ngaku sebagai Yesus, tetap juga dia live TikTok cari makan, ngumpulkan donasi untuk kehidupannya sama si Edis, si Supekatur, murtadin, bikin namanya Sopa Halayayat. Kehidupannya berubah tidak ketika dia didatangi oleh Yesus? Tidak, malah kabur ke luar negeri, nggak nyaman hidupnya. Kenapa? Ini udah Tuhan loh yang datang. Jangankan memberikan perubahan yang total, mencipta langit dan bumi aja Tuhan bisa. Kenapa udah Tuhan yang turun ke bumi, yang datang kepada diri mereka, baik berupa embun atau masuk dalam mimpi, tapi tidak ada perubahan terhadap diri orang Kristen ini. Gimana itu? Udah berhubungan langsung loh Tuhan yang turun. Ya panjang kali ya. Mau saya tanggapi Abang atau Nirifa dulu yang tadi? Ya silakan kalau ingat satu Ya. aja silakan. Nggak boleh. Terserah. Saya masih kurang kurang dapat penjelasan yang baik. Kalau Unirifa berkata bahwa Unirifa sebagai bagaimana hamba Tuhan yang baik atau dikenal, dibantulah orang-orang yang tidak dikenal untuk membantu usaha atau apalah. Ya, semua orang berdosa juga mengalami hal yang sama. Orang-orang Buddha, semua agama pun mendapatkan hal-hal seperti itu. Maksud saya adalah spesifik, yaitu sesuatu yang berharga yang ternilai kalau memang kita benar bertuhan dan Tuhan kenal kita, ada sesuatu yang spesifik yang tidak ada yang seperti orang lain yang dimiliki. Itulah yang akan membuat orang-orang lain tergerak untuk mengejar atau membuka hati untuk masuk Islam. Tapi tidak ada penjelasan yang benar dari mereka karena tidak ada yang spesifik. Karena Sekarang ini baru aku ya paham aku tuh. Jadi gini, Fandi, ya, aku udah dapat. Coba kamu nalar. Manusia itu bernapas tidak? bernafas. Bernapas. Ada nggak manusia yang kekal? Ada nggak manusia yang kekal? Yang umurnya udah 500 tahun, umurnya yang 1000. Tidak ada. Tidak ada. Yang membuat mati Tuhan atau manusia? Secara yang membuat mati, jawabannya abstrak sih. Maksudnya mau bahas yang kemana? Kalau memang yang buat mati itu banyak faktornya. Ada yang mati karena sakit, ada yang karena tua, kecelakaan, atau memang ada yang mati memang tidak terjadi Itu kan apa-apa, itu memang faktor, itu Iya, faktor ya. Tapi yang mengizinkan mati ini siapa? Ya Tuhan. Tuhan. Ada nggak manusia yang luput dari kematian?
maksudnya luput selamat dari maksudnya Bukan dari kecelakaan, pokoknya yang udah 1000 tahun umurnya, yang udah 500 tahun umurnya, ada nggak manusia? kalau sejauh yang saya ini zaman sekarang ya memang mungkin tidak ada, mungkin zaman dahulu para nabi. Tidak ada. Ya. Kalau Tuhan tidak kenal dengan ciptaannya, mungkin salah satu ciptaan itu ada yang umur panjang karena lupa mungkin Tuhan cabut nyawanya. Mungkin kalau Tuhan tidak kenal dengan ciptaannya, mungkin ada satu manusia yang umurnya sampai 2000 tahun. Lupa dia cabut nyawanya. Tetapi karena Tuhan kenal dengan ciptaannya semua, maka nggak ada yang offside umur manusia. Ada nggak umur manusia yang offside? Nggak ada. Kalau misal, oh ada tante di India umurnya udah 2000. Oh bisa jadi. Bisa jadi kita berpikir bahwa Tuhan lupa dengan ciptaannya. Kan kamu sepakat tadi yang mencabut nyawa manusia, yang mengizinkan kematian adalah Tuhan. Nah, manusia-manusia ini ada nggak yang luput dari kematian? Kalau ada yang luput dari kematian, umurnya amblas, umurnya kelewat, umurnya telonsong, umurnya melebihi dari manusia normal, mungkin Tuhan lupa. Nah, itu bisa dikatakan Tuhan lupa dengan ciptaannya, atau Tuhan tidak kenal dengan ciptaannya yang satu lagi. Tetapi rata semua 80 tahun udah meninggal, paling tinggi 90, sepanjang-panjangnya umur manusia sekarang hanya 100. Nah, ketika kalau Tuhan seandainya bayangkan berapa juta kita di dunia ini manusia, baik manusia, baik hewan, ada nggak yang panjang umurnya? Nggak ada. Tidak ada. Tuhan itu lupa dengan ciptaannya. Kalau Tuhan lupa dengan ciptaannya, maka Tuhan akan lupa mencabut nyawanya. Itu logika, Pandi. Logika. Ya. Bisa dimengerti? Paham nggak, Pandi? Iya paham. Gitu. Berarti Tuhan tidak pernah lupa dengan ciptaannya, baik itu hewan, baik itu manusia, tentang kematian. Semuanya dimatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kelewat satu orang umurnya 2000, yang kelewat 2 orang umurnya 3000, nggak ada. Tapi semuanya mati. Yang mengizinkan mati siapa? Tuhan. Mau orang itu di Afrika sana mati, mau orang itu di Antartika sana mati, mau dia di dalam mobil mati, mau dia di dalam kamar mati, mau dia di dalam kasur mati, mau dia di dalam sarung mati, mau dia di dalam gereja mati, mau di dalam manapun tuh manusia, kematian ini Tuhan yang mengizinkan. Ketika Tuhan mencabut nyawa, tidak pandang tempat, dan dimanapun kalian bersembunyi, aku tahu, kata Allah. Begitu, Fandi, ya. Paham ya? Di situ kamu paham Tuhan tidak lupa atau tidak kenal dengan ciptaannya. Karena seluruh ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yaitu manusia, tidak luput dari kematian, tidak ada yang abadi. Berarti Tuhan ingat dengan ciptaannya, kenal dengan ciptaannya. Kalau kamu udah meyakini bahwa Tuhan yang mengizinkan kematian itu, ya silakan Pandi bertanya lagi. Kalau kayak bukan bertanya, kalau bertanya boleh sih, cuman yang tadi penjelasan saya masih kurang dapat ya jawaban yang benar. Maksudnya kalau berbicara soal umur tidak ada abadi, memang tidak ada yang abadi. Ya maksudnya yang saya pertanyakan, para nabi memang tidak ada yang abadi. Namun mereka kan memiliki seperti Daud dalam kisahnya mengalahkan Goliat. Itu kan itu adalah memiliki tanda Tuhan menyertai. Maksudnya di dalam kalian merasa Tuhan itu benar di pihak kalian, kan harus memiliki tanda dulu Tuhan menyertai, atau hal-hal yang seperti nabi-nabi atau utusan-utusan yang seperti zaman dahulu begitu.
Karena jikalau itu tidak terjadi, berarti Tuhan ngapain, tidur kah, atau Tuhan lagi di mana, sudah tidak ada kah Tuhan? Jadi itu pertanyaan saya ya, kalau misalnya memang merasa sudah di jalur yang benar tapi tidak memiliki tanda-tanda dari Tuhan kenal atau hubungan, ya harus dipertanyakan. Karena saya masih berpedoman dalam keyakinan saya, karena hal-hal seperti ini ya saya juga ada hubungan. Apalagi abang bilang Islam yang menyelamatkan, dan Islam lah yang menyelamatkan ketika kekristenan banyak pertentangan, sedangkan untuk lihat Tuhan saja masih sekarang belum tidak ada bukti toh. Itu sama seperti bagaimana kalian Saya menuntut masuk, kami. Fandi, saya masuk gini, Fandi. Dari tadi yang saya dengarkan adalah kamu membawa parameter sendiri gitu loh. Kamu yang menginginkan Tuhan harus begini, pokoknya kalau nggak gini berarti bukan Tuhan. Itu yang saya dengarkan. Setahu saya tidak ada dari zaman Samawi itu Tuhan itu bisa dilihat. Keluaran 33:20, 1 Timotius pasal 6 ayat 16, nggak ada Tuhan itu bisa dilihat. Lalu kenapa emangnya kalau Tuhan tidak bisa dilihat? Tuhan tidak bisa dilihat bukan berarti Tuhan tidak ada. Nah, kamu bilang bagaimana kok kalian tidak ada ciri-ciri kedekatan? Lah, kan saya sudah jelaskan ciri-ciri kedekatan kami dengan Tuhan, kami sudah jelas, kami jelaskan, kami ceritakan. Tapi kan menurut kamu itu bukan ciri-ciri kedekatan Tuhan, karena kamu punya parameter sendiri yang kami tidak akui. Dari tadi seperti itu. Kamu menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah agama Samawi, bahkan mengikuti cenderung kepada agama pagan. Kami nggak sepakat dengan hal itu. Kalau kamu sepakat Tuhan harus datang menjelma menjadi manusia dan segala macam, ya sudah, nggak apa-apa. Sama seperti Zeus dan Hercules. Tapi ya Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham tidak ada seperti itu. Ya, jadi jangan membawa parametermu sendiri kepada kami. Kalau kamu bilang gini, bagi saya Tuhan yang tidak terlihat berarti Tuhan yang tidak jelas, akan bagi kamu nggak masalah. Di situ kita berbeda. Kalau kamu mengatakan seperti itu, maka Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya Tuhan dongeng. Nah, jadi berhenti membawa parameter sendiri. Bawa parameter itu, ya, standarisasi itu jangan bawa dari diri sendiri. Kami tidak sepakat. Kan kamu yang bilang, ya kalau seandainya tidak ada ciri-ciri kedekatan Tuhan, ya ciri-ciri kedekatan Tuhan bagaimana? Kan yang menurut kamu. Yang menurut kamu itu kedekatan Tuhan itu kan Tuhan datang menjelma gitu. Nah, itu kami tidak sepakati begitu. Jadi berhenti untuk membawa parameter dari agama kamu kepada agama kami, karena kita berbeda. Seperti itu ya, Dek. Mending bertanya aja, karena semakin kamu menjelaskan keyakinanmu, semakin entah kemana-mana, semakin gak jelas. So, lebih bertanya saja, Pandi ya. Saya nggak ngerti itu apa yang kamu paksakan kepada kami. Kenapa kami harus ikuti? Kenapa mengatakan agama Islam salah gara-gara menurut kamu Tuhan tidak menunjukkan kedekatannya? Menurut kamu, bukan menurut kaidah ilmiah dan rasionalitas, tapi menurut kamu. Kami tidak harus ikuti itu, Fandi. Gitu ya. Karena agama Islam itu bukan agama menurut kamu, tapi agama Islam itu agama yang relevan dengan logika, rasional, dan relevan dengan situasi, kondisi sosial dan budaya yang normal, maksudnya begitu. Silakan Fandi, bertanya aja. Sebelum saya bertanya, Kak Unirifa kan berlogika ya, memang tidak setuju ya dalam keyakinan bahwa Tuhan jadi manusia. Ya kalau memang saya akan bertanya, tapi saya akan berkata, Kak Unirifa kan berlogika ya, tidak percaya Tuhan sama kepercayaan kami yang jadi manusia toh ya. Itu bukan karena saya berlogika saja, bukan. Saya itu bukan hanya berlogika, tapi secara tekstual, kontekstual, dan faktual tidak ada satupun ilmu dari agama Samawi yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Itu hanya di Kristen dan di agama pagan lainnya. Bahkan di kitab kamu tidak ada Tuhan jadi manusia. Kalau ada silakan tunjukkan datanya. Itu bukan cuma logika saja, itu esensi. Itu tidak tertulis dalam kitab kamu Tuhan jadi manusia. Coba tunjukkan kepada saya, mana dalil Tuhan menjelma jadi manusia, coba. Ada nggak dalilnya itu? Kalau ada silakan tunjukkan. Yang ada itu adalah filosofi dari himne Plato yang masuk ke dalam kitab kamu. Pada mulanya firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan memahami ayat itu ya harus sesuai dengan himnenya Plato, dengan filosofi. Karena konsekuensi logik kalau kalian memahami itu dengan tekstual,
maka kalian menyembah kelamin nanti. Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Maka segala sesuatu yang ada pada Allah adalah Allah. Kuping Allah adalah Allah, kelamin Allah adalah Allah. Banyak Allah kalian nanti. Karena instrumen yang ada punya tangan, Tuhan kalian punya kaki. Tuhan kalian bertanya saja. Bertanya aja. Bertanya kami jawab. Nggak usah jelasin agama Anda, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Ya, saya akan mau bertanya. Tapi kayaknya kau nih Rif, harus ingat tentang Nuh juga membuat batra di atas gunung yang dipikir orang tidak berlogika. Jadi mana mungkin dia diutus Tuhan membuat kapal di atas gunung. Itu harus kau Saya nggak ngerti arahnya kemana itu tentang Nuh. Jangankan Nuh, Musa membelah lautan itu juga nggak bisa dipikirkan dengan logika. Nabi Muhammad Islam, jadi tidak ada kaitan dengan itu. Yang saya katakan adalah ketika kita bicara tentang agama itu menggunakan beberapa aspek, bukan hanya logika. Dalil tertulis, tekstual, kontekstual, rasional, berjalan. Bukan cuma imani saja. Kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu beyond logic, bukan unlogic. Beyond logic, di belakang tak mampu kita, di luar kapasitas kita. Makanya dikatakan transenden. Itu. Jadi yang saya suruh tuh kamu bertanya aja, karena poin kamu itu dibantah sendiri sama dirimu sendiri gitu. Jadi makin lama tuh makin kita kehilangan esensi diskusi yang akademis. Pada akhirnya kita menggabrulkan diri. Makanya saya sarankan kamu bertanya aja, biar apa yang saya pelajari ini bisa saya keluarkan hari ini gitu loh. Saya mendengarkan kamu ngomong itu apa gitu, yang kamu ngomongkan itu apa, nggak ngerti, nggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, hanya perspektif pribadi. Kalau seandainya Tuhan itu hubungannya dengan kalian adalah baik, kok nggak perlu dipertanyakan apa itu? Apa itu coba? Kan menurut kamu begitu. Tuhan itu bukan menurut kamu, Tuhan itu menurut Tuhan sendiri. Nah gitu ya. Jadi bertanya saja Fandi, karena saya khawatir kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba bertanya itu mempertanyakan, tapi dari tadi saya suruh bertanya malah kamu menyatakan. Bertanya saja. Kenapa begitu? Saya biarkan tadi beberapa menit kamu ngobrol. Tidak ada nilai edukasinya karena nggak substansi, maksudnya juga nggak ada parameter yang jelas secara ilmiah gitu. Asumsi pribadi saja yang dibawa dan itu nggak perlu ditanggapi. Begitu. Silakan bertanya aja, nggak usah neko-neko. Ya, baik. Bagaimana kalau memang agama Islam yang benar? Bagaimana jikalau orang itu tidak perlu beragama Islam dan tidak perlu mengikuti tata cara agama itu, namun ia hidupnya baik, tidak melakukan hal-hal yang baik luar dari hal saya paham. Saya paham. Kamu berandai-andai di sini. Kamu bertanya, bagaimana jikalau ada orang tidak beragama Islam tapi baik? Baik belum tentu benar. Baik itu menurut kamu. Menurut kamu baik tapi belum tentu benar. Karena baik dan benar itu beda. Benar itu absolut dan mutlak. Baik itu subjektif menurut kamu. Menurut orang di kutub utara, baik jikalau istrinya melayani teman laki-lakinya yang datang ke rumah. Menurut orang di Afrika, baik kiranya perempuan itu tidak pakai BH. Menurut mereka baik itu. Menurut orang di Papua, baik kiranya ketika mereka pakai koteka. Maka itu subjektif. Baik belum tentu benar. Yang kita bicarakan adalah benar. Kalau Islam agama benar, maka ada orang yang kamu anggap baik, maka dia tetap tidak benar kalau dia tidak mengikuti Islam. Poinnya itu, bukan baik tapi benar. Ya, menurut orang-orang pencinta dubur, baik kiranya mereka berhubungan seksual lewat lubang dubur. Itu menurut mereka. Jadi kita tidak berandai-andai. Dalam pengajaran Islam ini, agama Islam itu adalah aturan yang tidak bias, tidak ambigu. Aturannya jelas. Tidak bercampur antara yang benar dan yang batil. Jelas. Nah, jadi bahkan
Kalau maksud kamu ada orang Kristen, ada orang di luar Islam, dia berbuat baik, terlihat berbuat baik, memberi makanan kepada ratusan orang, maka Allah sudah jawab itu dengan cara apa? Kata Allah, orang-orang seperti itu dibalas kebaikannya di dunia, tapi dia tidak dapat apa-apa di akhirat karena dia kholidina fiha abadan, dia tetap kekal di neraka. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan menggantikan tempatnya orang Islam. Mereka terlihat baik loh ya. Contoh, Mbak Im Wong itu terlihat baik. Dia memvideokan pemberiannya kepada orang-orang miskin. Ada yang mengatakan wah baik-baik, tapi ternyata itu tidak benar kemudian. Kenapa? Pada akhirnya orang membuat konten serupa yang adalah untuk menaikkan view. Jadi ada implikasi-implikasinya. Oh, ternyata niatnya tidak benar. Dia ingin mendapatkan subscriber. Jadi tergantung niat. Innama amalu biniat. Dan perbuatan benar itu perbuatan yang ada dalilnya. Gitu. Jadi mending Fandi begini. Hal yang penting saja buat agama. Ketika kamu menuhankan Yesus, yang menyuruh kamu menuhankan Yesus siapa? Kalau tidak ada perintah dari Yesus menuhankan dia, jangan tuhankan dia. Karena itu sama saja kamu mengada-adakan ajaran Yesus. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Islam agama yang benar atau agama yang tidak benar, buktikan ketidakbenaran Islam. Begitu, ya. Nah, jadi bagaimana pendapat saya ketika ada orang yang terlihat baik oleh Fandi tapi tidak beragama Islam, tetap dia kafir, khalidina fiha abadan. Kebaikannya itu akan dibalaskan di dunia. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kalau apa parameter Islam itu diselamatkan? Apakah hanya beragama Islam ataukah dia juga harus beramal? Atau apa? Tidak beragama Islam selamat, karena tiap orang yang mengaku beragama Islam belum tentu beriman. Belum tentu orang yang mengaku Islam itu dia beriman. Makanya ada istilah kaum munafik. Jadi orang yang mengaku Islam tapi tidak beriman, itu istilahnya munafik. Nah, iman artinya apa? Diucapkan dengan ikrar bilisan, diucapkan dengan lisan, tasdik biqalbu, dibenarkan di hati, diamala biarkan, diamalkan dengan rukun-rukunnya, ditunjukkan perbuatannya, itu baru iman. Islam apa? Adalah din, aturan, ajaran, agama yang datang dari Allah. Maka ketika orang masuk ke dalam din Islam ini, maka dia harus tunduk dan patuh kepada aturan Islam. Apakah setiap orang Islam tunduk patuh? Tidak. Tapi perintah yang wajib kami ikuti itu tidak ada yang berat. Ada rukun iman dan rukun Islam. Ya, tidak ada perintahnya kami harus bersulit-sulit untuk diri kami, tidak ada. Nah, kalau yang diajarkan Nabi kami itu adalah anjuran dan sunnah. Boleh diikuti, boleh tidak, tergantung kesanggupan. Tidak diikuti rugi, diikuti dapat pahala. Begitu. Tetapi yang untuk kewajiban ada yang susah semuanya. Diperintahkan sholat. Sholat itu tidak membuat kita lelah dan tidak bayar. Sedekah itu justru mengeluarkan harta kita. Jadi bagaimana supaya orang Islam itu masuk Islam? Ya tidak kufur, tidak kafir, tidak munafik. Selesai. Kalau kita sebagai orang Islam harus sesuai dan konsisten dengan apa yang kita yakini. Kita percaya Nabi Muhammad Rasul, ya sudah ikuti semua anjuran beliau selagi mampu kita. Kalau tidak mampu juga nggak apa-apa. Saya tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi, apa yang diajarkannya dari Allah. Ketika diajarkan minum sambil duduk, saya akan ikuti. Kalau saya lupa ya tidak masalah. Saya tahu Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan, maka saya usahakan tidur miring ke kanan. Tapi kalau untuk perkara wa aqimus sholata wa atuz zakat, itu kewajiban. Kalau nggak dilakukan berdosa. Apakah kami ketika berdosa langsung masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya? Tidak, karena kami tidak kafir. Karena nanti ada akan diampuni oleh Allah. Seperti itu. Ya. Lauren Maxil miliki nikah anak kecil, maksudnya mungkin Ribka ya, dinikahi usia 3 tahun oleh Ishak, nenek moyangnya Yesus menikahi anak kecil, itu betul. Betul Lauren ya. Terima kasih informasinya, lupa saya. Ya, lanjut Fandi. Oke. Tadi Unirfa berkata bahwa orang yang tidak Islam dia hanya diberikan hanya diberikan Tuhan ya selama dia hidup di dunia, tapi di akhirat tidak. Namun pertanyaan saya, Tuhan yang adil dalam hal ini
dia menentang keadilannya itu. Kalau memang Gimana dia menentang keadilannya? Sejak kapan dia katakan bahwa kalau seandainya kalian tidak menyembah kepadaku tetap kumasukkan surga? Kan lucu ini. Inilah kadang-kadang manusia tuh ya. Sudahlah dia yang tidak menyembah kepada Tuhan itu, lalu dia pengen pula berharap masuk surga yang dijanjikan Tuhan itu. Kok kamu tuduh pula Tuhan itu tidak adil? Kan Tuhan itu sudah bilang, jangan kafir. Tapi ketika kalian memilih kafir lalu masuk neraka, lalu kalian bilang Tuhan nggak adil nih. Saya nggak ngerti cara berpikirnya kamu, Fandi. Allah, bahkan keadilan Allah, walaupun kalian tidak menyembah kepada Allah, kebaikan kalian tetap dibalas di dunia. Lalu kalian bilang Tuhan kami tidak adil. Lalu kalian katakan Tuhan kalian yang membunuhi suku Amalek tanpa memberikan Rasul kepada suku Amalek, itu yang lebih adil. Turun-temurun dimusuhi oleh Tuhan kalian, diperangi. Sementara Tuhan saya yang kafir aja dikasih balasan di dunia, dikatakan tidak adil. Inilah kelakuan kalian. Pantas kalian Kristen. Tuhan kalian membunuhi suku Amalek turun-temurun karena dia tidak menyembah kepada Tuhan kalian. Sementara Tuhan kalian tidak mengajarkan kepadanya cara menyembah yang benar dan memperkenalkan dirinya kepada suku Amalek. Wajar suku Amalek tidak tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan kalian bunuh dia turun-temurun. Tapi ketika Tuhan kami, kalian berkali-kali diajarkan Islam, berkali-kali bertemu dengan kami, didawahi oleh umat Islam, kurang apa Tuhan saya kepada kalian itu? Ketika bahkan kebaikan kalian di dunia dibalaskan oleh Allah di dunia, kau bilang pula Tuhanku nggak adil. Ada-adanya Fandi nih. Inilah kalian tak bolak-balik. Tuhan yang memberikan dosa waris dari Adam kepada anak cucu Adam dikatakan adil. Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh anak kecil di atas batu karena dosa nenek moyangnya dikatakan adil. Tuhan yang berteman dengan pesunda dan tukang cukai dan tidak datang untuk orang benar tapi hanya untuk orang berdosa dikatakan adil. Tuhan yang datang menebus dosa orang di abad pertama lalu melupakan abad-abad yang lalunya manusia semuanya, itu katanya Tuhan adil. Tuhan saya yang bahkan kalian kafir pun masih dikasih makan oleh Allah di dunia dan dibalas kebaikan kalian walaupun kalian tidak menyembah kepada dia, tapi masih dibilang gak adil. Inilah kenapa kamu tetap Kristen, karena standarmu itu tidak jelas tentang ketuhanan. Keadilan pun kamu tidak ngerti. Adil Tuhan itu meletakkan sesuatu pada porsinya, bukan sama. Sejak kapan adil itu sama? Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga, itu adil. Nggak ada ceritanya keadilan Tuhan itu adalah membunuh orang baik dan benar seperti Yesus untuk menyelamatkan penjahat-penjahat seperti Paulus. Itu baru nggak adil. Inilah lucu. Tuhan saya yang masih kasih kebaikan, balasan kebaikan sama orang kafir aja di dunia masih dibilang nggak adil, teman-teman. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa mereka memang tidak pernah bersyukur. Tapi ketika mereka punya Tuhan yang memberikan dosa waris kepada Adam dan kepada anak cucunya, lalu tiba-tiba datang di abad pertama lalu membiarkan abad-abad sebelumnya, dikatakan adil. Tuhan ini luar biasa, pantas. Jadi ayolah berpikirlah, kalau kalian betul-betul orang yang memahami agama kalian dengan baik dan benar, maka bacalah kitab kalian itu, lalu kalian renungkan, apa iya Tuhan membunuh suku Amalek turun-temurun hanya karena dia tidak menyembah kepada Tuhan itu, sementara Tuhan itu tidak pernah mengutus Rasul. Sedangkan di Al-Quran itu enggak apa, Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutus Rasul kepadanya. Jadi diutus dulu Nabi, diberi dulu petunjuk, kalau diingkari baru dihukum. Kalau di Kristen enggak. Tuhannya memang membunuh suku Amalek, entah kenapa, entah apa tujuan suku Amalek dilahirkan ke dunia. Mungkin untuk menjadi bulan-bulanan Tuhan mungkin. Inilah. Ya sudah, silakan pertanyaan selanjutnya. Berpikirlah Fandi ya, berpikirlah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.